Pemirsa, peringatan Hari AIDS Sedunia 1 Desember 2021 di Kota Blitar digelar dalam keadaan yang sangat sederhana dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Kegiatan yang terfokus di kantor Kecamatan Senawetan ini terwujud karena adanya sinergitas antara pemerintah Kecamatan Senawetan dengan Puskesmas Senawetan dan WPA atau Warga Peduli AIDS. Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari warga peduli AIDS Senawetan, UPT Puskesmas Senawetan, Remaja Sekabakti Husada, KSD, serta kelompok dukungan sebaya. Turut hadir juga Camat Senawetan Heru Eko Pramono SSTP, serta Kepala Puskesmas Senawetan Dr. Tri Anang Setiawan. Kegiatan ini nantinya dilakukan dengan ledang keliling Kecamatan Senawetan dengan membagikan pamflet, stiker, dan masker untuk mensosialisasikan bahaya HIV/AIDS ke masyarakat. Kegiatan ini dimulai dengan apel pagi bersama Satuan Pamong Praja dan Satgas COVID-19 yang dipimpin langsung oleh Bapak Camat Senawetan, Heru Eko Pramono. Kecamatan Senawetan akan kedatangan tamu dari pemerintah Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa tugas dan tanggung jawab yang saya minta untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, setelah ini panjenengan yang berada di kelurahan masing-masing segera menuju ke titik lokus yang ada di kelurahan masing-masing. Apa yang dilakukan panjenengan? Yang pertama, pastikan bahwa lokus yang akan dikunjungi oleh tim penilai benar-benar sudah siap dalam situasinya. Insya Allah berdasarkan hasil pemantauan yang kami lakukan kemarin dan tadi malam, sudah 98% semuanya siap. Penilaian yang diberikan oleh tim juri dari provinsi akan maksimal, dan kita berharap bahwa Kecamatan Senawetan yang mewakili Kota Blitar, bahkan satu-satunya kota di Jawa Timur yang masuk 5 besar, itu nanti bisa menjadi yang terbaik. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kalau ada permasalahan, ada hal-hal yang ingin dikoordinasikan, silakan nanti komunikasi dengan kelurahan ataupun kecamatan. Jangan mengatasi segala sesuatu kalau misalnya tidak mampu dilaksanakan sendiri, jangan. Kalau memang diperlukan komunikasi, masukan saran dari jajaran PDG, lakukan itu. Jangan sampai diputusi sendiri yang tentunya ternyata kemudian berdampak yang tidak baik. Itu Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Setelah ini nanti silahkan dengan semuanya saja segera menuju ke titik lokasi yang sudah ditentukan. Dan selanjutnya, senam bersama yang diikuti oleh 50 peserta.
AIDS adalah singkatan dari nama penyakit Acquired Immune Deficiency Syndrome yang berawal dari serangan HIV atau Human Immunodeficiency Virus. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Virus ini menginfeksi dan menghancurkan jenis sel darah putih di dalam tubuh sehingga daya tubuh memburuk dan rentan diserang penyakit. HIV atau AIDS tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat serius yang mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia. Meskipun dunia telah membuat kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, namun target global penanganan HIV pada tahun 2021 masih belum terpenuhi. Kepecahan, disparitas, dan pengabaian hak asasi manusia adalah beberapa hambatan yang memungkinkan HIV tetap menjadi krisis kesehatan global. Hal ini diperparah dengan pandemi COVID-19 yang mempengaruhi setiap sendi kehidupan, sehingga membuat kehidupan banyak orang yang hidup dengan HIV lebih berat. Pada 1 Desember 2021, WHO menyerukan para pemimpin global dan warga dunia untuk bersatu menghadapi ketidaksetaraan yang mendorong AIDS dan untuk menjangkau orang-orang yang saat ini masih belum menerima layanan pengobatan HIV. Setelah itu kita lanjutkan dengan kegiatan jalan sehat beserta dengan sosialisasi media terkait HIV/AIDS. Selain itu kita juga membagi leaflet, brosur, stiker, dan masker. Masih semangat ya, Bapak Ibu semua. Ya. Kalau tidak monggo bersiap-siap di depan jalan, di belakangnya mobil dari kecamatan. Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini adalah hari yang bersejarah buat kita semua, yaitu kita telah memperingati Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember 2021. Akibat turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan HIV, hubungan seksual yang tidak aman dengan orang yang terpapar HIV. 2. Transfusi darah yang tercemar HIV. 3. Jaring suntik yang tidak steril dan digunakan secara bergantian. 4. Intranatal, yaitu saat proses persalinan bayi terpapar darah ibu atau cairan vagina. 5. Postnatal, yaitu setelah proses persalinan melalui air susu ibu. Media penularan HIV/AIDS: 1. Melalui aliran darah. 2. Melalui cairan sperma. 3. Melalui cairan vagina.
memberikan akses ke pencegahan, diagnosis, pengobatan, dan perawatan HIV yang efektif, infeksi HIV akan dapat dikelola. Ketersediaan layanan-layanan tersebut memungkinkan orang yang hidup dengan HIV dapat menjalani hidup yang panjang dan sehat. Seseorang tidak dapat terinfeksi HIV melalui kontak biasa sehari-hari seperti berjabat tangan, berbagi benda pribadi, makanan, atau air minum. Selain itu, orang dengan HIV yang menjalani terapi ART atau antiretroviral yang terdiri dari obat-obatan untuk menekan virus tidak dapat menularkan HIV ke pasangan mereka. Oleh karena itu, akses dini ke terapi ART dan dukungan untuk tetap menggunakan pengobatan sangat penting. Hal tersebut tidak hanya untuk meningkatkan kesehatan orang dengan HIV, tetapi juga untuk mencegah penularan HIV. Faktor resiko seseorang bisa tertular HIV diantaranya melakukan hubungan tanpa alat pengaman, mengalami infeksi menular lain seperti sifilis, herpes, chlamydia, gonore, dan bakteri vaginosis. Berbagi jarum suntik yang terkontaminasi, alat suntik dan peralatan suntik lainnya, serta larutan obat saat menyuntikkan obat. Menerima suntikan yang tidak aman, transfusi darah dan transplantasi jaringan, dan prosedur medis yang melibatkan pemotongan atau penindikan yang tidak steril. Mengalami cedera tertusuk jarum suntik yang tidak disengaja. AIDS itu kan masih ini ada stigma, ketakutan dari masyarakat, kemudian juga akses untuk berobat itu masih belum tahu. Lah ini dengan Hari AIDS ini kita kampanyekan ke masyarakat bahwa layanan HIV/AIDS itu juga bisa ke puskesmas, di sana ada namanya polivisiti, kemudian juga untuk melakukan testing, dan yang kedua untuk juga melakukan pengobatan. Itu kemudian juga kita menghapus stigma, jadi jangan dijauhi orangnya, tapi yang harus kita jauhi adalah penyakitnya. Jadi memang untuk kasus khususnya di Kecamatan Sananwetan itu menurun, tetapi tetap masih menjadi masalah kesehatan. Langkah-langkah apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah dengan ini, teman-teman WPA. Jadi kita sudah membentuk namanya Masyarakat Peduli AIDS. Jadi lewat teman-teman WPA ini kita minta suluh, kita lakukan penyuluhan. Apa sih itu HIV/AIDS? Bagaimana sih cara mencegahnya? Bagaimana cara pemeriksaannya? Seperti itu. Terus yang kedua adalah temukan. Nah, kita melakukan mobile visiti salah satunya. Jadi melakukan pemeriksaan ke kantong-kantong yang beresiko. Misalnya ke lapas anak yang ada di wilayah, kemudian di beberapa tempat kita lakukan testing. Kemudian juga obati. Nah, di Sananwetan itu kita sudah bisa, kalau dulu kan selalu kita rujuk ke rumah sakit. Nah, bisa kita obati di puskesmas. Selepas berkeliling di wilayah Kecamatan Sananwetan untuk membagikan pamflet, stiker, dan masker, para peserta mendapat pelayanan kesehatan dari Puskesmas Sananwetan untuk pemeriksaan kesehatan, di antaranya tekanan darah, gula, dan kolesterol.
Di kesempatan yang sama, berkaitan dengan perlombaan sinergitas penyelenggaraan pemerintah di kecamatan atau SP2K, Kecamatan Serang-Wetan masuk 5 besar dari 36 se-Jawa Timur. Tinjau lapang dilakukan oleh tim verifikasi kaitannya dengan kinerja pemerintah Kecamatan Serang-Wetan dan instansi-instansi lain. Terdapat 5 bidang yang disodorkan untuk dilakukan verifikasi, di antaranya pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, perekonomian, serta atributif dan delegatif. Adapun yang bermuara di kantor Kecamatan Serang-Wetan ada 2 bidang, yakni pelayanan publik dengan inovasinya, pelayanan pernikahan online dan surat menyurat elektronik, serta di bidang kesehatan termasuk salah satunya pelayanan kesehatan dalam peringatan Hari AIDS. Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan oleh tim penilai dari Provinsi Jawa Timur. Kebetulan Kota Blitar mewakili Kecamatan Serang-Wetan mewakili Kota Blitar dalam kegiatan perlombaan ini, yang kebetulan dari 36 kecamatan se-Jawa Timur kita masuk 5 besar. Hari ini ada tinjau lapang oleh tim penilai untuk membuktikan, memverifikasi dari apa yang kami paparkan dan juga portofolio kaitannya dengan kinerja pemerintah kecamatan dan instansi-instansi lain yang ada di wilayah Kecamatan Serang-Wetan. Kebetulan hari ini juga ada kegiatan peringatan Hari AIDS Sedunia yang memang dari awal itu kami skenario ada kegiatan di kecamatan, semuanya dipusatkan di kecamatan. Alhamdulillah hari ini sinergitas dengan teman-teman dari Puskesmas Kecamatan Serang-Wetan. Hari ini ada kegiatan senam bersama, kemudian kegiatan sosialisasi kaitannya dengan pencegahan AIDS, kemudian pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat yang semuanya nanti dilaksanakan di kecamatan. Dalam rangka juga untuk menyambut tamu penilai yang nanti akan finishnya di kecamatan. Ada 5 bidang yang nantinya akan dinilai oleh tim. Yang pertama bidang pendidikan. Kita menyodorkan 2 inovasi. Yang pertama adalah
sekolah Pak RW dan pelaksanaan kejar paket. Kemudian untuk bidang kesehatan ada 3 lokus kita, yaitu pos kesehatan jiwa Damar Jati, kemudian pos remaja di Lapasana, dan kegiatan warga peduli AIDS. Kemudian untuk sektor pelayanan publik itu nanti bermuara di kecamatan. Kita ada inovasi pelayanan pernikahan secara online dan kemudian surat menyurat secara elektronik. Untuk bidang perekonomian itu cukup banyak, yaitu antara lain nanti tim akan kita bawa ke lokasi UKM yang ada di Kecamatan Sanan Wetan, mulai dari Upak Gambir, kelompok wanita tani, dan yang lain-lainnya. Kemudian untuk bidang atributif dan delegatif, kita nanti akan memperlihatkan kinerja baik kita, koordinasi baik kita antar instansi dan masyarakat, yaitu kegiatan di Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Forum Pembauran Kebangsaan, yang itu dalam rangka untuk menciptakan kondisi aman dan tertib di wilayah Kecamatan Sanan Wetan. Kemudian nanti juga ada kegiatan penghijauan ke Maya Juwita dan seterusnya. Jadi hari ini cukup padat, tapi insya Allah semua sudah kami tata, semuanya sudah kami persiapkan, dan saya mohon 200-nya khususnya kepada seluruh warga Kota Blitar, semoga amanah yang dibebankan kepada kami dapat kami laksanakan dan kita menjadi yang terbaik di Provinsi Jawa Timur. Jadi hari ini saya dari Puskesmas Sanan Wetan, kita bekerja sama dengan WPA Kecamatan Sanan Wetan, yaitu warga peduli AIDS, bersama dengan teman-teman dari Kecamatan Sanan Wetan. Kita ada melakukan kegiatan memperingati Hari AIDS Sedunia. Jadi yang jatuh pada tanggal 1 Desember. Kegiatannya berupa tadi, yang pertama adalah senam bersama. Kemudian yang kedua, kita melakukan jalan sehat sekaligus dengan ledang atau sosialisasi ke masyarakat di wilayah Sanan Wetan. Selain itu juga membagikan leaflet, stiker, dan masker. Kemudian juga yang terakhir, kita juga lakukan pemeriksaan kesehatan kepada teman-teman WPA maupun dari kecamatan, yaitu pemeriksaan tekanan darah, kemudian juga gula darah dan kolesterol. Ya, selain itu siang ini kita juga ada talkshow di beberapa radio, ya, dalam rangka untuk Hari AIDS ini. Ya, jadi masyarakat pertama adalah tidak perlu takut, tidak perlu apabila ada gejala, ada keluhan sakit, nah ini juga bisa memeriksakan ke puskesmas dan itu gratis. Dan juga obatnya namanya adalah ARV, itu juga gratis itu. Nah, dan yang penting adalah bagaimana kita mencegah. Nah, mencegahnya kita harus tahu dari penularannya. Penularannya itu ada 3, dari cairan kelamin, darah, dan dari ibu ke anak, pada saat hamil. Nah, kita bisa mencegah jangan sampai tertular terhadap HIV/AIDS. Dengan slogannya, jauhi penyakitnya bukan orangnya. Dalam peringatan Hari AIDS Sedunia diharapkan semua pihak dapat berupaya menyebarluaskan informasi agar tidak ada lagi mindset tentang stigma negatif di masyarakat.